السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار. صدق الله العظيم
وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون، اليوم يوم العظيم، واليوم يوم المبارك، واليوم يوم المغفرة، واليوم يوم النار، يوم القربان. Tamat waktu habballah renden man lebihku memuare pada laka masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan segala keutamaannya, berjubel beribu-ribu keutamaan, telah disematkan kepada hari ini, Yaumul Aidil Adha, yang mana kesimpulannya adalah dijadikan hari ini sebagai Yaumul Arafah. Bagaimana setiap diri kita berusaha untuk kenal kepada diri kita sendiri. Maka di tempat ini khatib mengajak kepada kita semua untuk dengan ikhlas kita tundukkan pandangan kita ke dalam hati kita. Setiap kita sibuk untuk muhasabah. Setiap kita sibuk kemudian untuk bercermin dengan masa lalu kita. Dan jadikan hari ini sebagai Yaumul Muhasabah, Yaumul Arafah, di mana Sayyidina Abdullah ibn Umar telah menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadikan hari ini adalah hari di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu, karena barang siapa yang kenal kepada dirinya, faqad sungguh benar-benar arafa rabbahu, dia akan kenal kepada Rabbnya. Dia akan kenal kepada Al-Khaliq, dia akan kenal kepada Al-Malik Al-Wazid. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di tempat ini sejak semalam, sejak kita mengumandangkan daripada takbir, tahmid dan tahlil, terlebih lagi ketika kita telah hadir berjamaah, kemudian sampai kita kepada lafaz takbir, untuk kita kenal dalam diri kita sendiri bahwasanya sosok keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mewakilkan kita semua yang ada di sini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hadir sebagai sosok seorang bapak. Sesekali kita ternyata akan menjadi bapak atau telah menjadi bapak. Begitupun juga mereka, orang-orang tua kita yang mungkin hari ini telah berada di alam barzakh. Karena terkadang ketika kita telah menjadi bapak, ketika usia kita pun juga sudah mulai menua, seolah-olah kita lupakan mereka, bapak kita, yang hari ini masih menunggu daripada doa, tangisan, tetesan air mata anak-anaknya untuk menerangi kuburnya. Yang hari ini juga bapak-bapak kita, mereka masih merindukan bacaan Al-Quran daripada anak-anaknya, bacaan Al-Quran dari cucu-cucunya, untuk kemudian Allah hembuskan hawa surga ke dalam kuburan mereka, orang tua kita. Maka sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hadir untuk menjadi cerminan kepada kita semua. Begitupun juga Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam menjadi sosok sebagai seorang anak yang jelas kita semua adalah anak. Berapapun usia kita hari ini, jangankan yang masih bisa melihat wajah ibu dan bapaknya, yang hari ini telah berusia lanjut sekalipun, 50, 60, bahkan 70 tahun, kita masihlah anak. Sekali lagi, bapak kita berada di alam barzakh. Mungkin dia sudah mendahului kita. Maka sebagai seorang anak, ketika diingatkan kepada sosok seorang bapak, kepada diingatkan kepada bapaknya, ketika dia pejamkan matanya, dia tundukkan pandangannya ke dalam hatinya, setiap kita pasti akan bisa mengenang keriput kulit wajah bapak kita, kulit yang telah direlakan untuk terbakar matahari,
Natabedi kasih na tomatua. Hanya untuk menghadirkan dalam hati anak-anaknya. Begitupun juga hari ini suami kita yang menanggung nafkah kita, bapak-bapak kita. Jangan kemudian hari ini kita merasa bangga dan sombong, sementara mereka orang-orang tua kita, sementara mereka suami kita, sementara mereka bapak kita, natabedi dikasirina. Dia bahkan kemudian mempermalukan dirinya, dipermalukan oleh khalayak banyak, tetapi dia kuatkan dirinya karena dia yakin ini adalah perjuangan. Bagaimanapun kuatnya perjuangan seorang bapak, bagaimanapun hebatnya seorang anak, tetapi kehadiran seorang ibu, kehadiran seorang istri yang telah setia mendampingi hidup kita, yang selalu berada di sekitar kita dalam keadaan suka dan duka, jangan kita lupakan mereka. Mungkin hari ini karir kita menanjak, mungkin hari ini kita telah berada di atas angin, tetapi jangan kita lupakan, ternyata perjalanan karir kita telah dihiasi oleh air mata mereka, ibu kita, air mata mereka, istri kita, yang telah setia dan ikhlas mendampingi kita semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan hari ini orang-orang yang mau mengenal dirinya, orang-orang yang berusaha untuk kemudian menapaki hidupnya untuk kembali kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, mari sekali lagi kita merenung, kita menengok ke dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita melenggang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan air mata pertobatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi ahlul muqarrabin. Ahasiban nas, apakah kalian manusia, kata Allah, dijelaskan dalam Al-Quran, ayyutraku, jangan sampai kalian menganggap aku akan bebaskan kalian. Jangan sampai kalian menganggap jalan kalian akan mulus-mulus saja. Ayyutraku amanna, kemudian ayyaqulu amanna, kalian berkata kami sudah aman, kami sudah damai, kami sudah sejahtera. Tidak. Wahum la yuftanun. Maka Allah beritahu, tunggu, nantikan, aku akan menguji kalian. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah-masalah dalam kehidupan kita, semua itu ditujukan adalah untuk menunjukkan tanda bukti cinta kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka kalau ada yang mencaci kita, ini adalah tanda cinta kasih sayang Allah. Kalau ada yang kemudian masalah datang dalam hidup kita, hadirkan dalam diri kita, seperti mana perasaan yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim. Allah sayang saya, Allah cinta saya. Allah hadirkan suami yang kasar dalam kehidupan kita karena Allah sayang ibu-ibu. Allah hadirkan istri yang cerewet dan banyak maunya dalam kehidupan kita karena Allah sayang kita yang laki-laki. Allah hadirkan anak-anak yang bandel, Allah hadirkan anak-anak yang tidak penurut karena Allah sayang kita. Sekali lagi, Allah rindukan air mata kita. Maka di tempat ini kita hadirkan perasaan, ya Allah, kami tebus kekecewaan mereka, ibu bapak kami. Kami yakin mereka pernah kecewa karena ulah kami. Ya Allah, izinkan di tempat ini kami tangisi masa lalu kami, ya Allah. Kami yakin orang-orang yang pernah kecewa dengan sebab air mata pertobatan, dengan sebab air mata Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang yang dirindukan oleh Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi di akhir khutbah ini, mari kita tengok ke dalam diri kita. Mari kita muhasabah. Kalau saja di Yaumul Idul Adha, kalau saja di hari ini, di Yaumul Arafah, kita tidak bisa bernostalgia dengan ibu bapak kita.
Kita tidak mau mengakui orang yang mendampingi hidup kita adalah bagian dari perjuangan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ahabballahu qauma," jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan seseorang, ingin mengumpulkan satu keluarga bersama-sama, bergandengan tangan sampai di jannah, ibtalahum, maka yakin dan percaya mereka pasti diuji oleh Allah. Faman radiya, maka dibalik daripada ujian itu yang Allah Subhanahu wa taala nantikan, yang Allah Subhanahu wa taala rindukan adalah, adakah kita ridho dengan keadaan ini? Adakah kita ridho ketika kemudian berjubel orang-orang datang mencaci maki kita, berjubel orang-orang yang datang mencaci bapak kita, suami kita, mereka yang mengganggu nafkah kita? Famar radiya, kalau kita ridho, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya ini adalah perjuangan kami semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Falahul ridho, maka bagi mereka akan dihantarkan sampai kepada derajat orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semua satu doa ketika terjadi pertengkaran di rumah kita, ketika hati kita dalam keadaan hancur, ketika kemudian kita dalam keadaan terpojok. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk menjadi amalan kepada kita semua, kembalikan mereka kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun mereka, apapun keadaannya, kalau kita kembalikan kepada Allah, likulli syai'in minallah wa khairun insyaallah. Maka hati mengajak kepada kita semua untuk kita lafazkan ke dalam hati kita. Kalau perlu kemudian kita lafazkan dalam lisan kita, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka khutbah ini ditutup dengan satu doa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita, ujian apapun yang kita tapati, yang dirindukan, yang dinantikan bagi orang-orang yang beriman, dia akan lontarkan dari lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan suami yang kasar itu dengan sia-sia. Dia tidak sia-sia, dia adalah jalanku menuju jannah. Ya Allah, tidak sia-sia engkau ciptakan istri yang kemudian mereka cerewet, yang kemudian mereka pemarah. Itu adalah jalanku menuju surga. Jangan engkau singkirkan jannah itu, jangan engkau singkirkan pintu surga itu dari rumah kami. Maka kita doa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ya Allah di balik apa yang engkau ciptakan. Subhanaka faqina azabannar. Ternyata ending akhir daripada ujian yang bisa dijalani untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dijauhkannya kita semua dari api neraka. Diberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menggandeng tangan ibu dan bapaknya. Diberikan kesempatan kepada setiap suami untuk mengusap kepala anak dan istrinya. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, berangkulan sampai di jannah. Ja'alanahullahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jangan kita bubar. Inti daripada salat Idul Adha adalah doa setelah khutbah yang kedua. Innal hamdalillah, innal hamdalillahil fattahil alim, alladhi khalaqal insan, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nashhadu an la ilaha illallah
واحد الحكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممtahinun. Jangan kita abaikan lalu lewat begitu saja hari Arafah. Hari di mana Allah merindukan setiap kita untuk mempersembahkan kado terindah. Jadikan air mata kita sebagai tebusan atas kekecewaan kepada ibu dan bapak kita. Jadikan air mata pertobatan kita hari ini dalam munajat sebagai bukti bahwasanya kita berusaha untuk menjadi baik, untuk diberi kesempatan oleh Allah menjadi kebaikan bagi umat yang ada di sekitar kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita khusyukkan ke dalam hati kita. Kita bayangkan masa lalu kita. Di tempat ini kita ingin bernostalgia kepada mereka, ibu dan bapak kita. Kalau mereka di alam barzakh, maka kita jadikan doa ini, kita jadikan daripada air mata pertobatan kita sebagai kado terindah, menjadikan mereka tersenyum. Kalau kita berjauhan dengan sebab jauh dengan rantau, maka jadikan ini sebagai sebab Allah hadirkan kita kelak untuk berada di sisinya, mentalqinkan mereka dengan la ilaha illallah. Maka kita tanya dalam diri kita, di mana kita dulu waktu ibu dan bapak kita sakaratul maut? Adakah dulu kita berada di sisinya mentalqinkannya? Kita tengok lagi ke dalam hati kita sambil merasa takut. Di mana kelak anak-anak kita nanti ketika kita sakaratul maut? Suara yang kita nantikan, suara yang begitu lekat, pekat di dalam hati kita adalah suara yang akan meringankan sakaratul maut kita semua. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضلا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, izinkan kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, betapa banyak kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Bahkan kesalahan dan dosa yang hanya Engkau yang mengetahuinya ya Allah. Kami takut ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Di tempat ini ya Allah, izinkan kami mengenang ibu dan bapak kami, pejuang hidup kami. Ya Allah, di tempat ini ya Allah, izinkan kami kemudian untuk menangisi perjuangan mereka, bapak kami, suami kami, orang yang mendampingi hidup kami dengan ikhlas dan setia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami kenal betul mereka, ibu dan bapak kami. Mereka adalah pejuang hidup kami. Mereka adalah orang yang bahkan hari ini telah merangkai cerita indah, menjadikan kami berada di tengah-tengah umat. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai amal jariah bagi mereka, ibu dan bapak kami. Setiap lafaz doa kami, setiap bacaan Al-Quran kami, setiap bacaan Al-Quran anak-anak kami, bacaan Al-Quran cucu daripada ibu dan bapak kami, izinkan ya Allah, Engkau jadikan itu sebagai sebab Engkau hembuskan hawa syurga. Ya Allah, mereka sudah capek untuk kami ya Allah. Mereka sudah susah untuk kami ya Allah. Mereka menanggung malu untuk kami ya Allah. Izinkan mereka terbaring istirahat di alam barzakh. Jadikanlah kuburan mereka sebagai riyadun min riyadil jannah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau timpakan dosa kami kepada ibu bapak kami, kami takut. Jangan Engkau timpakan dosa saudara-saudara kami kepada ibu dan bapak kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami kenal betul ibu kami ya Allah. Setiap kami pejamkan mata kami menunduk ke dalam hati kami, seolah-olah suara ibu kami terdengar di telinga kami. Ibu kami memanggil kami dengan ciri khas, panggilan yang begitu khas, tidak akan pernah bisa terlupakan, selalu terngiang di telinga kami. Suara ibu kami yang begitu pekat di telinga kami, yang lekat di hati kami ya Allah. Kami bisa rasakan di tempat ini ya Allah, seolah-olah ibu kami datang mempelai kami dengan kelembutan, seolah-olah ibu kami memanggil nama kami dengan panggilan khas yang sering disebutkan. Ya Allah, izinkan air mata kami menjadi tebusan atas kekecewaan ibu bapak kami. Kalaulah mereka dulu pernah kecewa dengan sebab nakalnya kami, kalaulah dulu mereka kecewa dengan sebab jahilnya kami,
izinkan hari ini kami persembahkan kado terindah dengan air mata pertobatan. Jadikan mereka tersenyum. Kami ingin bayangkan ya Allah, air mata ini sebagai sebab senyuman bagi mereka ibu kami. Allahumma hdina wahdibina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, Engkau telah hadirkan kami di tengah-tengah umat. Izinkan kehadiran kami menjadi sebab kebaikan bagi seluruh umat, terutama orang-orang yang ada di sekitar kami, di seluruh utara, saudara kami, keluarga kami, dan umat seluruh alam. Allahumma ja'al rijalana karijalis sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah lelaki di antara kami sebagai pejuang agama seperti mana para sahabat. Allahumma ja'al nisa'ana kanasiyas sahabiyya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, kami rindu ingin menyaksikan anak dan istri kami dalam keadaan menjadi anak, istri dan yang soleh dan salehah. Ya Allah, jadikan mereka sebagai penyejuk mata kami. Izinkan sebelum kematian itu datang, jadikan mereka sebagai penyejuk mata kami. Kami ingin menyaksikan mereka menjadi anak yang soleh dan salehah. Allahumma jal sibyanana kasibyani sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang telah dilahirkan oleh ibu kami termasuk diri kami. Jadikan anak-anak yang telah dilahirkan oleh istri kami termasuk anak-anak kami. Jadikan kami sebagai amal jariah bagi ibu bapak kami. Jadikan anak-anak kami hafidh-hafidhah, alim-alimah. Izinkan kemudian kami dan anak-anak kami menjadi sebab kuburan kami, kuburan ibu dan bapak kami menjadi taman-taman surga, riyadun min riyadil jannah. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وصل اللهم على اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله الفاتحه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bapak hadirin jemaah sekalian, orang tua kami, mohon jangan bubar. Yang berada di saf pertama, tolong kita berdiri menghadap ke timur. Yang dari belakang, tolong kita maju musafaha. Salaman kita dengan ibu dan bapak kita. Kapan lagi kita bisa salaman dengan mereka? Mumpung kita masih bisa melihat wajahnya, mumpung kita masih bisa mendekat mereka. Bapak hadirin jemaah sekalian, yang ada di belakang, tolong kita maju. Yang di saf pertama, tolong kita menghadap ke timur, jangan bergerak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Ya Rahman Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rahman
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam.